Oke, baik teman-teman, selamat datang di Erwan Corner. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang operasi dasar matematis gimana caranya kita bisa terapin di MATLAB gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kita udah bahas mengenai sinus sama kosinus, nah kali ini kita bakal bahas tentang operasi dasarnya gitu. Jadi dari penambahan, pengurangan gitu-gitu kan, perkalian gitu-gitu. Nah, saya juga mau ngucapin mengucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton ataupun yang udah gabung di channel yang sebelumnya, misalnya di pertemuan yang sebelumnya ataupun yang sedang bergabung sekarang gitu kan. Ya, saya ucapin terima kasih banyak partisipasinya. Semoga apa yang saya berikan atau yang saya sharing ini bisa menambah wawasan ataupun kalian bisa semangat dalam mengenal MATLAB itu apa, terus gimana cara menggunakannya, gimana cara pengoperasiannya gitu. Jadi kalian punya kemampuan lah untuk hal itu, khususnya di bidang pengoperasian MATLAB, matematis, fisik dan sebagainya gitu ya. Coba kita buka script baru gitu kan, biar lebih enak gitu. Nah, di sini kita buat dulu deskripsinya. Kita langsung aja santai. Kita santai pelan-pelan agar kalian bisa mengikutinya ya. Ini misalkan judulnya apa maunya? Operasi dasar gitu kan. Atau kita buat dulu ininya latihan kedua.m gitu. Terus judulnya operasi dasar matematis sederhana. Nah ini kita clearkan dulu, terus kita CLC agar dia CLC ini clear command window ya, gitu. Jadi biar dia clear. Nah sebelum itu, misalnya kita pengoperasian penambahan gitu, misalkan penambahan itu ya, penambahan. Nah misalkan ada namanya 123 misalkan 123 ditambah 567 gitu ya, 456 gitu, 456 gitu. Kira-kira berapa ya? Coba kita save dulu. Nah, kita buat dulu di sini lat 2 misalnya latihan 2.m gitu. Nah, tuh coba kita run. Mau nggak? Oh bisa ternyata. Pinter ya ternyata MATLAB-nya bisa tahu 579. Benar nggak sih? Coba kita cek. 3 tambah 6 9 pas, 2 tambah 5 7, 1 tambah 4 5. Oh gila, itu keren banget sumpah. Itu yang untuk penambahan ya. Yang untuk pengurangan, coba kita pengurangan. Coba pengurangan 1 2 3 coba dikurang 4 5 6 gitu. Coba kita save. Terus kita run. Gila sah. Ini betul ya. 3 kurang 6 min 3, 2 kurang 5 3, 1 kurang 4 3. Jadi betul ya. Jadi ini bagian atas, ini bagian penambahan, di sini bagian penjumlahan. Itu benar ya. Oke, itu untuk yang ini ini kita mati itu kan, jadi dia nggak perlu tampil di command window gitu. Nah kan gitu, jadi dia nggak perlu tampil kalau kita kasih tanda titik koma, jadi dia nggak perlu tampil di command window gitu. Oke, selanjutnya coba kita pengen lihat dulu ini. Sebelumnya kalian tahu nggak sih berapa nilai maksimal, nilai realnya itu yang ada di MATLAB? Coba kira-kira berapa ya? Nah untuk tahu ya udah kita tinggal pakai command real max gitu, real max, misalnya nilai maksimalnya gitu, sama real min, nilai minimumnya gitu. Jadi gimana caranya? Ya udah tinggal gini aja caranya, real max
real max, real min. Oke. Coba kita lihat bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Ini ya, jadi yang nilai atas ini, yang ini 1,7977 E plus 308 itu untuk real max-nya, nilai maksimumnya. Kalau yang untuk nilai minimumnya itu 2,251 E min 308. Artinya apa? Ini artinya 1,7977 dikali 10 pangkat 308. Nah, ini untuk yang nilai maksimum. Yang untuk nilai minimumnya itu 2,225 dikali 10 pangkat min 308. Oh, ternyata sebanyak itu ya ternyata. Kalau nggak percaya ya udah kita lihat aja di sini tuh nilainya tuh. Tuh kan banyak. Ya udah ini kita matiin aja. Tuh, oke ya. Tuh kalau sudah tahu ya kita matiin aja gitu. Kita save, kita run lagi, pasti dia nggak. Oke. Ini kita matiin juga. Oke, jadi dia nggak ada ya. Oke, bisa kan? Terus coba lagi. Terus kalau apa namanya itu? Kalau buat pangkat gimana ya? Buat pangkat gitu. Pemangkatan gitu. Pemangkatan gitu. Nah, kalau pemangkatan misalnya mau buat 10 pangkat 10 gitu. Atau 2 pangkat 2 deh. Mudah 2 pangkat 2. Gimana caranya buat pangkat 2? Kayak gini caranya. Nah, udah kayak gitu doang. Jadi 2 pangkat 2. Nah, jadi 2 tanda apa nih? Tanda topi ya. Topi 2 pangkat artinya itu ya. Di run. Nah 4 kan, 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 4. Terus kita coba lagi ya. Kita iseng aja tuh coba pangkatnya kita ganti jadi 10.000 gitu. Kira-kira apa ya hasilnya? Nah ini kita matiin dulu. Coba. Oke, kayaknya 10.000 nggak ngaruh ya kan satu. Kan dipangkatin 1 dipangkatin berapa aja ya tetap 1 kan. Coba coba kita pangkat 2 ya biar lebih kelihatan. Oh, ternyata INF hasilnya ya. Kenapa INF? Ya jelas karena kita tahu bahwasannya nilai dari real max tadi berapa? Pangkat tertingginya berapa? 308 kan. Nah, sedangkan di sini kita buat pangkatnya sampai 10 bahkan 100.000 ya udah akhirnya dia nggak nggak bisa mendeteksi lah ibaratnya gitu. Jadi melebihi batas lah limitnya gitu. Gitu. Oke ya. Ini pemangkatan sudah, nilai maksimum, nilai minimum sudah. Wah, ini MATLAB luar biasa ya. Keren banget ya, pinter ya. Ngalahin kalkulator ini lama-lama. Ya jelas. Gila. Terus apalagi? Misalkan ini sudah. Terus kita beralih ke misalkan maunya apa? Oh ya, yang skalar tadi ya coba. Misalkan kita beralih ke skalar. Ini sudah kan operasi. Ini kita beralih ke skalar. Apa sih skalar gitu? Besaran skalar itu apa sih? Nah, kalau skalar itu kan artinya dia cuma punya nilai doang kan. Nah, itu. Ini pasti kalian udah paham banget, ini udah katam rasanya. Cuma punya nilai doang gitu kan. Cuma punya nilai doang gitu. Ya enggak sih? Iya dong, masa enggak? Nah, tuh. Misalkan apa? A sama dengan misalkan kita punya A tuh. Atau X deh. Biar enggak A terus. AX sama dengan 2 misalkan. Coba kita save. Terus kita X nih. Oh, ternyata tidak bisa. Kita run aja. Nah, itu salah. Kita run aja gitu kan. X sama dengan 2 gitu. Nah, jadi hasilnya ini besaran skalar ya. Dia cuma punya nilai doang. Nah, nilainya berapa? Ya 2 ini. Begitu. Ini skalar. Terus kita beralih ke misalkan maunya apa lagi? Kita skalar vektor, jelas kan? Vektor. Nah, vektor ini apa? Nah, vektor ini dia punya nilai
punya nilai, dianya ya, dia punya nilai sama punya arah gitu. Punya arah juga. Misalkan arahnya kemana tuh? Kan arah ada banyak arah, ada arahnya ke depan, ke belakang, kiri kanan. Nah, kiri kanan itu kan ada timur, barat, utara, selatan, kemana? Kan tergantung gitu. Atau arahnya ke X, atau arahnya ke Y, atau arahnya ke Z gitu. Kan banyak tuh arah. Nah, misalkan kalau vektor, coba kita buat lagi. Misalkan di sini kita punya misalkan A, misalkan kita punya vektor misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus oke, ini kita coba run. Hasilnya gimana? Oh, hasilnya begini ternyata. Artinya apa ini? Kita punya nilai vektor di mana matriksnya itu berbentuk apa? Satu baris, ada satu baris. Ini ya. Ada satu baris dan 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada satu baris, 5 kolom. Ini kita buat di sini ya. Satu baris, 5 kolom. Nah, baris itu tuh kalau kalian sering sholat ya, ataupun sering itu ke masjid, nah itu kan ada rapatkan safnya gitu kan. Nah, itu kan baris. Kalian bariskan itu gitu. Rapatkan gitu. Itu bagian ke masjid ya. Kalau bagian yang enggak ya, misalkan pas kebraka gitu kan. Baris berbaris gitu atau TNI dan sebagainya sama aja gitu. Gitu. Ini. Oke. Terus gimana caranya kalau kita buat kebalikannya gitu. Dia ada 5 kolom, satu baris. 5 ini apa namanya itu 5 baris satu kolom gitu. Gimana caranya kita buat 5 baris satu kolom? Gampang, easy lah. Nah, kita kasih tanda ini tuh, tanda titik 2 gitu tuh. Nah, kok akarnya 1, 2, 3, 4, 5 mulu? Yang lain dong. Oke, yang lain berapa coba? 9 gitu, 8 7 6 5. Oke ya. Nah, coba kita lihat dulu. Ini apakah yang terjadi? Gitu. Ini kita run. Alah, ternyata seperti itu. Bener. Artinya apa? Di sini dia terdiri dari 5 baris, satu kolom gitu. Mudah ya, mudah sekali ini gitu. Mudah banget ya. Terus kalau udah tahu vektor, kita masuk ke bagian matriks misalkan ya. Nah, matriks, gila matriks nih. Tolong dong ordo 2x2 gitu kan, kalau anak-anak SMA gitu, ordo 2x2 gitu, 3x3 gitu kan. Ini matriks sudah dari SMA ya kita belajar gitu, sampai perguruan tinggi kita belajar. Kalau untuk anak eksak yang ngambil misalkan kuliahnya itu fisika, matematika, atau sejenisnya, teknik gitu kan, itu pasti ketemu sama matriks gitu. Misalkan mau matriks apa? 2x2. Oke, 2x2. 2x2. Kita buat dulu 2x2. Nah, tuh gimana caranya? Gampang. Misalkan kita punya AA lagi. AA sama dengan nih. Misalkan 10, 11. Mau 2 ya. Oke, 10, 11 dong. Nih. Terus 12, 13 gitu. Nah, tuh kita save. Jadi enggak kira-kira? Bim salabim abrakadabra. Ding. Ternyata jadi ya. 10, 11, 12, 13. Artinya apa? 10, 11 ini semuanya dijadikan baris. Nah, 12, 13 itu kita jadikan ke baris yang kedua. Gitu artinya ya.
Matrix 2 kali 2 mah easy peasy lah katanya gitu. Easy banget katanya gitu. Coba matrix 3 kali 3 gitu, 4 kali 4 gitu kan. Waduh. Oke 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 oke. Masalah cuma notasi doang mah easy lah ya. Coba kita coba. Gitu. Kalau masalah notasi mungkin easy ya, ngitungnya itu. Matriksnya itu bahaya. 3 kali 3 misalkan. Nah, ini matriks 2 kali 2 A. Berarti kalau matriks kali 3 A-nya 3 kali dong. Itu biar adil. Ya enggak sih? Parah nih. Misalkan 1 1 1 gitu. 2 2 2 gitu. 3 3 3 gitu. 4 4 4 5 5 5 6 6 6 gitu. Terus 7 7 7 8 8 8 9 9 9. Wah, pegel juga ya nulis gini, banyak nih. Kita tutup. Oke, ini kita tutup lagi. Nah, kita coba. Bim salah bim. Jadi enggak nih? Ternyata jadi ya. Nah, gitu ya. Jadi matriks 3 kali 3 tuh kayak gini. Jadi ada barisnya di sini, di sini, di sini. Itu. Itu matriks 3 kali 3. Wah, ini gampang sekali kelihatannya ya. Iya, gampang. Gampang sih. Nah, kalau sudah tahu matriks, ini 2 kali 2, 3 kali 3 untuk 4 kali 4 ya, kalian coba sendiri ya, sama seperti ini caranya gitu. Coba kita matriks yang ini tambah-tambah kali-kali gitu kan. Misalkan gini, ini pengoperasian matriks penambahan gitu ya. Matriks penambahan atau bukan ini aja, tambah-tambah gitu ya, tanda tambah gitu. Nah, kayak gitu. Tambah gitu ya, kan suka nambah tuh. Nah, misalkan kita punya ini tadi apa namanya, matriksnya ada misalkan kita punya lagi di sini, misalkan ada B di sini. Oke. Sebelum itu kita coba dulu ini. Coba transpose ya. Transpose, kayaknya lupa satu deh, transpose kali. Kan ada yang bilang ini ada selentingan tadi bilang transpose dong. Oh ya, transpose kita ya. Sebelum ke masuk ini kita masuk ke transpose dulu. Transpose. Nah, transpose itu kalau di matematika itu tandanya T ya, T besar itu transpose. Nah, itu kalau misalkan transpose itu dia ngebalikin gitu. Jadi kalau misalkan baris jadi kolom jadi baris. Itu misalkan kita punya B. Nah, B itu kan dia 5 baris 1 kolom. Nah, kita transposin BT gitu. Kok BT sih? Oke, BT itu kita transposin jadi B. Nah, itu ya, transpose kayak gitu. Jadi ada tanda kutipnya gitu. BT tanda kutip. Oke. Kita transpose. Save. Run. Nah, gitu kan 9 8 7 6 5. Nah, gitu. Nah, kalau udah kayak gini baru kita pengoperasian matriks tambah gitu kan. Misalkan C udah ada belum ya. Misalkan C sama dengan misalkan A plus B gitu. C sama dengan A plus B transpose gitu. Nah, hasilnya bakal seperti apa? Nih, coba lihat. Ternyata jadi ya. Jadi C ditambah B transpose. Nah, itu bakal menjadi 10 10 10. Kenapa nilainya seperti itu? Nah, coba kita buka yang ini. Ini jadi kita hidupkan, ini juga kita hidupkan. Oke. Salah, bukan yang itu. Yang ini. Nah. Ini A sama B.
B sama dengan B transpose. Oke. Step sudah. Nah, kayak gitu. Jadi kan C sama dengan A plus B transpose. B transpose itu kan B ini kan. B apa namanya? Tanda kutip ini. Jadi A-nya berapa? 1. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. B transposnya 9, 8, 7, 6, 5. Ini udah sama semua nih bentuknya nih. Dia udah 1 baris 5 kolom. Yang B transposnya sudah 1 baris 5 kolom juga. Ada sama nih kan. Ya udah, coba kita jumlahin gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6, 5. Itu hasilnya berapa? 1 tambah 9, 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10 juga. Nah ini hasilnya ini ya. Ngerti ya? Oke, nah coba kalau kita nggak transposin. Misalkan baris antara baris sama kolomnya beda-beda gitu. Bisa nggak ya? Nah coba kita coba gitu. Nah, coba aja gitu kan. C2 misalkan. C2 sama dengan A misalkan. A tambah B misalkan. A tambah B gitu. A tambah B. Jadi ininya kita matikan. Ini yang kita matikan. C2A tambah B. Bisa nggak kira-kira? Ayo coba tebak. Oke, ternyata bisa ya. Oke, ternyata bisa ya. Nah, itu jadi banyak kan dia. Jadi ketika A ditambah B, dia bakal menjadi bentuknya apa? Ini, jadi dia punya 5 baris, terus dia punya 5 kolom. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Ya belajar lah. SMA udah pernah, kuliah pun udah tambah lagi. Nah, belajar lah. Ya, ini. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja. Ini 1 tambah 9 jadi 10 di sini. Terus 1 lagi tambah ini, 2 tambah ini, 2 tambah 9 lagi, gitulah jadi 11 di sini. Ya, gitu-gitu aja. Jadi bisa ya. Matriks nambah. Nah, kalau ngurang kayak gimana? Ngurangnya sama aja. Nah, matriks kurang juga. Gitu. Tuh, matriks kurang. Coba kita ini apa namanya? Ini saya sama dengan A dikurang B misalkan gitu. Save, run. Nah, itu bisa. C A kurang B dapatnya kayak gini. Nah, ini sebelum kita transpose, jadi hasilnya mirip-mirip sama yang C2 tadi gitu ya. Atau D lah nih biar beda kan. Tuh, kita run lagi. Tuh D kan. Nah, tuh yang D. Nah, terus ada lagi matriks K kurang sudah. Terus coba kita bagi ya. Bagi. Kira-kira bisa juga nggak ya gitu. Bagi misalkan E kan A misalkan dibagi misalkan gitu. A dibagi sama B transpose gitu. Bisa nggak kira-kira? Ini matriks bagi misalkan. Gitu. Nah, itu ya. Kita coba dulu. Masalah berhasil urusan belakangan. Coba aja dulu. Nah, run. Oh, ternyata bisa ya. Ini A-nya ada ini, B-nya ada. Nah, hasilnya menjadi 0,3725. Hasilnya dalam bentuk skalar. Nah, gimana dapat ini? Nah, itu tugas kalian gimana caranya. Masa mau disuapin mulu gitu. ya gitu ya. Terus itu untuk ada lagi yang kira-kira sama nggak ya sama yang ini? Kita punya E lagi, E double lah misalkan A
dibagi gini B. Ini saya mau coba dulu, kira-kira bakal sama nggak hasilnya. Coba kita run. Hasilnya beda gitu. Nah, ini dia dalam bentuk skalar, ini dia dalam bentuk vektor gitu rasanya. Oke, lanjut ya. Nah, terus kita masuk ke matriks perkalian gitu kan, kali gitu. Nah, di perkalian ini ada namanya dot, ada namanya skalar, dan skalar, dan skalar gitu. Nah, di sini ada matriks tuh, di matriks perkalian itu ada dot dan skalar. Nah, kalau dot ya itu ketika dikalikan dia akan menjadi, hasilnya menjadi itu. Dot dan skalar pula. Dot dan cross. Aduh, mabok ini sayanya. Dot dan cross. Maksudnya kalau matriks itu dikalikan, kalau dot ya, misalkan ada matriks itu. Nah, ini matriks nih, dikalikan menggunakan dot nih. Nah, itu hasilnya jadi skalar. Nah, kalau cross, dia akan jadi vektor gitu. Oke, diralat ya. sorry. Maklum, ngeblank. Nge-lag dia nyotaknya. Oke. Terus kita coba ya. Misalkan kita punya tadi nih misalkan kita punya nilainya ini doang nih katanya. Aduh, ganti dong. Oke, kita ganti. Misalkan nilainya XX gitu. Sama dengan misalkan ini nilainya jangan 1 dong, 20 misalkan, 30, 35 misalkan gitu, 40 gitu. Terus kita tutup gini. Terus kita y-nya itu sama dengan berapa misalkan 10, 30, 50, 60 misalkan gitu. Suka-suka ya. Nah, z-nya berapa? Nah, z-nya coba kita kalikan dot. Nah, dikalikan xx, y gitu. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Bisa nggak kira-kira? Ini kita coba matikan dulu. Hidupkan. Nah, gitu. Run. Bisa ya hasilnya ini. Jadi kan jadi skalar kan dia. Jadi dia jadi skalar. X-nya 20, 30, 35, 40. Y-nya 10, 30, 50, 60. Hasilnya jadi skalar ya. 52, 50 gitu. Nah, coba kita buat dia jadi pakai cross. Nah, apa yang terjadi kalau dia pakai cross? Coba Z2 misalkan sama dengan cross XX, YY. Nah, kira-kira berhasil nggak nih kira-kira? Coba aja. Nah, run. Waduh, nggak berhasil nih, gimana ini? Apa yang salah gitu? Santai. Nggak usah emosi. Ini bisa kita baca dulu. Error. A and B must be of length 3 in dimension. Oke, artinya apa? Kalau untuk kita gunakan cross, itu syaratnya 3 dimensi gitu. Nah, 3 dimensi lah maksimalnya gitu. Kalau ini berapa dimensinya ini? 1, 2, 3, 4. Waduh, udah 4 dimensinya, jadi nggak bisa. Seperti itu. Caranya gimana biar bisa? Ya udah, ini kita hapus. Nah, gitu. Kita hapus, kita save. Nah, terus kita run. Nah, ada 3 dimensi kan? Bisa ternyata. Itu hasilnya berapa yang cross? 450, ini 650, 300. Tuh, ini hasilnya ya. Dari mana dapat hasilnya? Ya udah, belajar dong. Aduh, masa mau disuapin mulu kan gitu. Belajar lah. Banyak.
buku-buku kalkulus udah banyak. Kalau buku fisik matematik juga udah banyak itu. Boas gitu, buku Mary L. Boas tuh bagus gitu. Atau buku ini, kalau apa namanya tuh, kalau untuk satu lagi itu siapa namanya aku, George B. Afghan gitu. Nah, Afghan gitu itu bagus juga. Dia include sama solution manualnya juga, manual solutionnya gitu. Oke, ini untuk matriks ya, dot dan cross sudah, perbedaannya juga tahu. Kalau dia dot dia jadi skalar, kalau dia pakai cross dia jadi vektor gitu. Ini untuk matriksnya gitu. Nah, coba kalau matriksnya 2 gitu, bisa nggak 2 gitu. Gitu. Coba kita coba. Oh, ternyata nggak bisa. Nah, dia harus 3 memang, makanya itu 2 nggak bisa, kan udah dibilangin harus 3, dia bilang kan 2 nggak bisa, dia bilang. Udah marah kan kita jadinya. Dimarahin jadinya kita, aduh. Dibilangin katanya kan 3 nih, sok-sokan ditambahin ini dong. Nah itu bisa ya. Tuh untuk matriks ya sudah. Nah itu untuk matriks. Nah ada lagi yang namanya, misalkan kalian punya data nih kayak gini, misalkan ada data XX gitu kan, XX ada datanya 20, 30, 50. Nah kalian pengen nambahin nih data YY, data bagian YY ini kalian pengen tambahin ke XX gini. Jadi datanya nanti jadi 20, 30, 50, 10, 30, 40. Jadi ada satu baris semua. Jadi dua data ini kalian jadiin satu baris gitu. Gimana caranya? Caranya dia tuh contained gitu. Nah jadi misalkan kita punya datanya Z aja lah, Z belum ada Z ya. Oke, Z misalkan sama dengan, kita coba itu misalkan ini XX XX YY coba ya. Bisa nggak dianya? Oke. Ternyata dia salah, saudara-saudara. Salah taruh kurung kayaknya nih. Nah gitu, bisa kan? Jadi dari dua data kita pengen jadiin satu data gini. 20, 30, 50, 10, 30, 30. Ini kan 20, 30, 50 sama 10, 30, 40. Nah, kita gabungkan nih jadi satu data. Gimana caranya? Udah kayak gini doang. Ini lah pakai ini tanda ini. Gampang kan? Gitu. Terus gimana caranya kalau kebalikannya? Kita buat apa namanya itu kolom semua. Udah kalau buat kolom semua gampang gitu. Misalnya kita buat kolom ZY misalkan gitu. Kita buat ZY. Berarti gimana caranya? XX koma YY. Udah deh. Gitu. Tinggal kita save, run. Nah, gitu. Sama seperti tadi kan. Jadi dia punya apa namanya itu satu data kita punya dua data ini, kita gabungkan jadi seperti ini dianya. Oke. Jadi matriksnya ini 3 kali 3 gitu. Kalau ini kan matriksnya 3 kali berapa nih? Sorry kolom itu kali 3 atau 3 itulah pokoknya. Tuh ya matriksnya ya. Oke, paham ya? Jadi untuk kali ini udah kepanjangan ini. Saking betahnya gitu kan. Jadi paling enggak kalian udah ngerti lah ya. Bagi yang mengikuti dari awal sampai sekarang itu gokil bener sih. Mengikuti dari awal sampai sekarang itu berarti niat belajarnya. Ya itu, tapi nggak apa-apa, yang penting apapun itu ya saya doakan kita sama-sama belajar
kita sama-sama mencoba gitu agar ini kita bisa familiar dengan menggunakan ini. Karena pengoperasian sederhana yang seperti ini bakal berguna banget gitu untuk kedepannya kalau kita mau buat program. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita gunakan nanti misalnya kita mau terapin yang ini. Nah, ini persamaan kuadrat ini. Misalkan kita punya persamaan ini. Nah, tuh. Kita pengen nyelesain ini persamaan kuadrat ini. Ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Saya rasa sih kalian udah sering sekali dengar ataupun melihat formula yang seperti ini. Dan ini penyelesaian akar-akarnya kan. Gitu. Ya, jadi udah sangat familiar sekali kan dengan hal ini. Ya, jadi sintaks-sintaks sederhana, operasi-operasi sederhana ini bisa diterapkan di sini. Gitu. Kalau kita udah paham-paham matriksnya. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi untuk kali ini kita sudah belajar mengenai operasi dasar matematis, kita udah belajar penambahan, ada pengurangan, ada kita tahu berapa nilai maksimum sama nilai minimum yang ada di MATLAB gitu. Pemangkatan juga gitu kan. Gitu. Terus ada bilangan skalar apa gitu, vektor juga apa gitu kan. Caranya gimana buat baris apa namanya nentuinnya. Terus gimana cara buat matriksnya 2x2, terus matriks kali 3x3 gimana. Terus gimana caranya kita mentranspos matriks itu, ini sudah ada. Terus gimana caranya kita melakukan pengoperasian matriks gitu, ada tambah, ada kurang, ada bagi. Terus gimana caranya kita ngaliinnya gitu, ada dot, ada cross gitu kan. Terus ada lagi gimana caranya kita menggabungkan atau menambahkan gitu kan. Ini menggabungkan atau menambahkan kan beberapa matriks gitu kan, beberapa inilah ya, beberapa data itu menggabungkan atau menambahkan gitu kan. Itu. Nah, jadi itu tadi. Jadi kalian sudah paham lah ya, dari sebatas ini udah paham, udah ngerti ya. Semoga kedepannya bakal lebih enak lagi, yang kemudian kita bakal membahas tentang ini. Gimana sih caranya? Gini. Terus gimana caranya kita bisa menjawab soal-soal ini. Lumayan ya. Ini enak kalau cuma satu ini ya, cuma satu apa namanya tuh, yang kayak gini. Kalau misalkan kita punya datanya banyak gitu yang harus diselesain, kita misalkan punya 3 ataupun angka-angkanya tuh ada koma-komanya gitu, terus ada lagi datanya bisa banyak sampai ribuan gitu. Nah, ini kalau ngitung manual ya itu tewas banyak gitu. Makanya kita butuh tools yang bisa membantu kita agar mempercepat hal itu gitu ya. Nah, saya rasa udah cukup dan waktunya sudah sangat panjang sekali. Nah, ayam aja udah berkokok gitu, udah cukup katanya gitu. sudah katanya, udah panas ini dia bilang kayak gitu. Ya, sudah gitu ya. Jadi saya harap kalian atau teman-teman udah udah bisa udah paham mengenai operasi dasar matematis sederhana. Begitu ya, saya rasa cukup. Dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih udah datang. And see you on the next video. Bye-bye.